Sementara itu, orang-orang di dalam berhasil membakar tempat perlindungan mereka sendiri. Di lantai ruangan, terdapat belasan monster zombie yang sedang mengalami transformasi aktif. Di balkon lain, mereka berteriak kepada semua orang agar segera pindah ke dinding dan menyingkir secepat mungkin. Tenda terbakar sangat hebat, apinya setinggi gedung. Orang-orang di dalam juga mulai sesak napas karena asap dan bau busuk dari api serta karpet yang terbakar, dengan risiko keracunan asap. Mereka berlari ke jendela dan melihat tenda itu terbakar, yang tidak menambah harapan mereka sedikit pun. Tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi, lantai balkon mulai retak. Seekor monster merayap masuk mendekati mereka, seperti akar tanaman yang tumbuh dari tanah. Tentakel lendir dan virus telur katak mendekati orang-orang, mencari korban baru. Kerumunan mulai panik dan berteriak karena monster itu sangat dekat. Mereka harus keluar dari ruangan itu untuk menyelamatkan diri. Seseorang berteriak bahwa semuanya harus dibakar. Orang lain ada yang tidak setuju, karena kalau begitu seluruh gedung akan ikut terbakar bersama mereka. Ada pula yang berkata bahwa jika mereka menunggu sedikit lebih lama, militer akan datang menyelamatkan mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan mereka. Mereka hanya akan dibakar hidup-hidup. Kang Ji-hun terlihat gugup. Jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya terdengar keras dan tidak teratur. Tiba-tiba ia melihat Leonwoo dan Isel duduk di lantai dengan cukup tenang, membicarakan sesuatu. Sementara itu, orang-orang masih terus berdebat tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dan mengapa militer belum juga datang. Saat itu Leonwoo berkata pada Isel bahwa dia pernah bertemu dengan seorang pria yang kebal, yang bernama Lee Taen. Isel awalnya tidak mempercayai hal itu karena fenomena tersebut jarang terjadi dan terdengar aneh. Bagaimana mungkin seseorang bisa kebal terhadap virus yang belum pernah ada sebelumnya? Leonwoo melanjutkan bahwa pria itu sepertinya tahu banyak tentang virus tersebut dan masa inkubasinya, seperti seorang sukarelawan berpengalaman. Entah kenapa, informasi ini membuat Isel marah. Ia bertanya di mana pria yang diceritakan Leonwoo itu sekarang. Tapi remaja itu tidak tahu. Ia hanya mengatakan bahwa mereka tidak memahami apapun karena virusnya masih tidak aktif dan belum menunjukkan gejala. Tapi jika sewaktu-waktu virus itu aktif dan menyebar, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Isel menatap Leonwoo dan mendengarkan dengan seksama. Entah kenapa, ia mempercayai orang asing ini. Leonwoo menunduk, matanya terlihat sangat terpukul dan kesakitannya belum juga reda. Namun ia tampak sudah terbiasa. Air mata atau keringat mengalir dari wajahnya. Tiba-tiba ia teringat bahwa bahkan saat terakhir kali ia berhadapan langsung dengan seseorang yang tubuhnya sudah terinfeksi, ia tidak merasa sakit seperti sekarang. Dia kembali sadar dan menatap orang-orang di depannya, lebih tepatnya pada seorang pria berbaju yang sedang berlutut. Leonwoo menatapnya dan berkata bahwa ia merasa sakit lagi, meskipun ia tidak dekat dengan virus aktif. Anak itu seperti mesin ronsen, bisa menembus pandangan. Ia kembali menunduk, terlalu banyak pikiran yang ada di kepalanya dan ia tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Ia ingin berbicara dengan seseorang agar tidak harus memikul beban ini sendiri. Kang Ji-hun memperhatikan percakapan mereka, tapi sepertinya tidak benar-benar mendengarkan. Tiba-tiba ia memanggil teman-teman sekelasnya. Sung Gyu ikut bergabung untuk menyaksikan. Kini, para murid itu bersama-sama memandangi Leonwoo dan Isel, yang terlihat cukup dekat. Kang Ji-hun mengatakan pada Sung Gyu bahwa ini cukup aneh. Sejak saat itu, mereka berdua selalu bersama. Sementara itu, Daehan membuka kanal temannya, Hong Mi, dan melihat video terbarunya. Hal itu membuatnya sedikit terkejut. Tampaknya ia khawatir pada gadis itu karena meski dalam bahaya, dia masih sempat merekam dan mengunggah video ke kanalnya. Kang Min mendengar hal ini dan berkata bahwa ia sudah menonton videonya, tapi sambungannya tidak jelas. Ia berasumsi mungkin Hong Mi tidak sengaja menyalakan kamera, tapi setidaknya mereka tahu gadis itu masih hidup. Ucapan ini memotivasi Daehan untuk bertindak. Ia berteriak bahwa cukup sudah dia berdiam diri. Jelas sekali bahwa ia ingin keluar dari ruangan itu.
Kang Min langsung memahami maksud temannya karena ia mengenalnya dengan baik. Ia bertanya kemana Daehan ingin pergi, lalu menyuruhnya untuk melihat sesuatu. Kemudian ia menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke area lantai yang bersih. Tidak ada lendir putih di sana. Tiba-tiba, semua monster di area itu langsung berlari menuju tempat yang disinari cahaya. Pemandangannya sangat mengerikan. Kang Min mengomentari bahwa para monster itu bereaksi terhadap cahaya dan langsung berkumpul. Soyun ikut bicara dan bertanya pada Daehan, apa yang akan mereka lakukan jika keluar dari tempat perlindungan. Ia menambahkan bahwa menggunakan senter akan berbahaya, dan berjalan dalam gelap lebih berbahaya lagi. Kang Min mendukung pendapat Soyun dan berkata bahwa dari luar, mereka tidak akan bisa melihat apa-apa. Ia terus memperhatikan para monster yang berkumpul di sekitar cahaya, mereka terlihat seperti kawanan yang hendak menyembah. Kang Min mengamati semuanya dengan seksama, mencoba mempelajari perilaku mereka, dan bertanya-tanya apakah mereka bisa memanfaatkan reaksi monster terhadap cahaya. Tiba-tiba seorang pria berbaju coklat yang melihat keluar jendela menjerit penuh emosi. Ini menarik perhatian yang lain. Ia berkata bahwa ia melihat militer di luar kaca, mereka sedang berjalan menuju tempat perlindungan dengan senjata mesin. Pria itu menoleh ke semua orang dan dengan gembira berkata bahwa militer datang untuk menyelamatkan mereka. Para wanita mulai menangis karena mereka berharap untuk diselamatkan. Orang-orang mulai berteriak dan memukul jendela agar militer memperhatikan mereka. Salah satu petugas militer melihat ke atas dan benar-benar melihat orang-orang di jendela. Mereka berteriak bahwa mereka ada di lantai atas dan meminta agar segera diselamatkan. Orang-orang bersorak gembira karena mereka telah terlihat. Artinya mereka akan diselamatkan. Tiba-tiba Kang Min dan Daehan melihat sesuatu dan serentak menoleh. Mereka menatap Kang Ji-hun dan Sung Gyu yang menatap balik ke arah mereka. Tiba-tiba, mereka memerintah agar berhenti menatap mereka dengan begitu mencolok. Ketegangan mulai memuncak, lalu Sung Gyu mengacungkan jari tengahnya. Ia merasa sangat keren seolah telah melakukan sesuatu yang penting. Daehan bereaksi tenang terhadap ejekan itu dan berkata bahwa ia tidak peduli. Kang Ji-hun lalu menyadari sesuatu yang aneh dan menarik perhatiannya. Ia melihat Leonwoo duduk di lantai sambil memegangi tangannya. Jelas bahwa anak itu sedang sakit lagi. Isel tidak ada di sampingnya. Sementara itu, seorang pria dan wanita berpelukan sambil menangis karena merasa akan selamat. Tiba-tiba si wanita melihat ke bawah dan melihat Leonwoo menjerit kesakitan. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa tinggal diam dan mendekati anak itu untuk bertanya apa yang terjadi dan apakah ia baik-baik saja. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengerikan. Matanya membelalak dan pupilnya mengecil. Ia menjerit sangat keras karena ketakutan, menarik perhatian semua orang. Semua orang menatap ke arah Leonwoo. Anak itu menatap tajam, mata remajanya putih tanpa pupil. Ia gemetar entah kenapa, dan keringat mengucur deras dari tubuhnya. Lalu si wanita berteriak bahwa Leonwoo telah terinfeksi. Ia terus mengulang dan berteriak bahwa dia terinfeksi. Sementara itu, Leonwoo bahkan tidak mendengar teriakannya. Yang ia dengar hanya gema suaranya. Ia demam tinggi dan tidak ada yang membantunya. Wanita itu melihatnya dan berteriak keras bahwa Leonwoo terlihat persis seperti monster di lantai pertama, dan semua orang harus menjauh darinya. Tiba-tiba Leonwoo mulai sadar kembali. Ia menatap wanita yang berteriak padanya. Matanya kembali normal dan ia tidak lagi gemetar. Meskipun kesadarannya butuh waktu lebih lama untuk pulih. Namun ia masih bisa melihat wanita itu. Semuanya tampak kabur di matanya. Tiba-tiba Leonwoo menyadari sesuatu yang mengerikan. Bahkan dalam cahaya dan kondisinya sekarang, ia melihat seekor monster mendekati wanita itu dari belakang. Monster besar yang menjijikkan itu bersuara, yang berarti ia telah menemukan mangsanya. Dalam rasa sakit, Leonwoo mengulurkan tangan sehatnya dan berteriak pada wanita itu agar tidak pergi ke arah situ. Namun wanita itu berteriak, agar Leonwoo tidak menyentuhnya dan menjauh darinya. Ia menyebut Leonwoo orang gila, padahal anak itu hanya ingin menolongnya. Wanita itu sangat ketakutan sehingga ia tidak melihat apa yang ada di depannya. Ia hanya terus berlari.
Ketika akhirnya ia sadar saat melihat ke depan, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada seorang remaja yang ketakutan. Seekor monster raksasa berdiri di hadapannya, menggeram, hanya 2 detik sebelum menyerang. Peluang selamatnya nyaris tidak ada. Wanita ketakutan itu bahkan tak sempat bereaksi ketika yang tak terelakkan terjadi. Monster itu melepaskan tentakel putihnya yang menjijikkan ke arah wanita itu. Ia tidak sempat menyelamatkan diri, bahkan menjerit pun tidak. Semuanya terjadi sangat cepat. Dalam hitungan detik, korban malang itu sudah tergeletak di lantai, terbungkus tentakel putih monster. Semua orang menyaksikannya. Suaminya berteriak karena ketakutan dan kesedihan kehilangan orang tercintanya. Sementara itu, wanita tersebut sudah dalam cengkraman monster raksasa. Ia berteriak karena rasa sakit akibat infeksi. Pak polisi cepat bereaksi dan datang menolong. Seseorang harus mengatasi situasi itu. Ia bersama dengan suami korban mengambil karpet yang terbakar. Ia melemparkannya ke arah monster dengan kekuatan penuh. Karpet berat itu berhasil dilempar cukup jauh. Sementara itu, Lionwu sudah berdiri, tapi masih terengah-engah. Semua kejadian terlalu cepat untuk ia ikuti. Teman-teman sekelasnya memperhatikannya, takut dan khawatir bahwa ia telah terinfeksi. Mereka berteriak agar ia merespons dan melihat pada mereka, agar mereka bisa memastikan apakah ia terinfeksi atau tidak. Kang Ji-hun adalah yang pertama mencurigai Lionwu. Ia berkata bahwa sejak awal teman-teman sekelasnya tidak menyukai Lionwu, dan selalu mencurigainya. Keringat dingin mengalir di wajahnya, khawatir karena ia pernah menyentuh Lionwu lebih dari sekali dan berada dekat dengannya. Ia bertanya apakah Lionwu terinfeksi. Remaja itu masih berusaha melawan rasa sakit. Isel menatap Lionwu dengan wajah keras dan tampak tidak puas. Ia mulai meragukan apa yang dikatakan temannya itu, karena perilakunya yang mencurigakan di tengah situasi mencekam ini. Akhirnya, Lionwu mengumpulkan kekuatan dan membela diri, mengatakan bahwa semuanya tidak seperti yang mereka kira, dan bahwa ia tidak terinfeksi virus telur katak. Isel tetap pada sikapnya dan menuntut Lionwu untuk menjelaskan bagaimana ia tahu seseorang terinfeksi. Ia bertanya apakah pria yang kebal itu yang memberitahunya. Isel mengatakan ini di depan semua orang, padahal Lionwu menceritakannya secara rahasia. Isel telah mengkhianatinya. Lionwu membalas dengan kasar bahwa itu bukan urusan Isel. Tapi ia sudah mulai pulih dan terlihat jauh lebih baik. Semua orang mulai percaya bahwa Lionwu memang tidak terinfeksi. Tapi Isel tetap keras kepala dan berkata bahwa ia menuntut Lionwu untuk menjelaskan semuanya kepada semua orang. Seketika perasaan Lionwu pun meledak. Sistem sarafnya tidak tahan lagi atas semua tekanan, kehilangan teman, pengkhianatan, virus, rasa sakit yang luar biasa, dan sekarang tekanan dari teman sekelas. Ia berteriak agar semua orang diam dan mengingat bahwa dirinyalah yang menyelamatkan mereka semua. Kelompok teman-temannya itu terkejut atas reaksi Lionwu. Mereka tidak menyangka ia akan marah dan membentaknya. Lionwu menambahkan bahwa ia sudah mengatakan bahwa dirinya tidak terinfeksi, tapi tetap dicurigai. Matanya terlihat gila. Ia berkata bahwa mereka semua seharusnya mengurus diri sendiri daripada menyalahkan dirinya. Isel menangkap maksud kata-katanya. Ekspresinya langsung berubah, alisnya mengerut. Ia tidak menyukai bahwa Lionwu menyembunyikan sesuatu. Ia bertanya apakah itu berarti ada salah satu dari mereka yang terinfeksi. Mata Lionwu membelalak. Ia menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang bodoh tanpa berpikir. Ia seharusnya lebih berhati-hati, ia tahu terlalu banyak. Isel melanjutkan, mengatakan bahwa ia menyimpulkan itu dari perkataan Lionwu dan melihat dari ekspresinya bahwa ia telah berbicara terlalu jauh. Kini, mereka tidak akan membiarkan Lionwu pergi sebelum ia mengatakan yang sebenarnya tentang siapa dirinya. Tiba-tiba ekspresi Isel berubah drastis. Dari wajah tanpa ekspresi menjadi ketakutan. Ia menyadari dari reaksi Lionwu bahwa memang ada yang terinfeksi di antara mereka. Ia menoleh pada teman-temannya dan bertanya kepada Lionwu, apakah itu benar bahwa ada seseorang yang terinfeksi di antara mereka. Tiba-tiba mata Lionwu tertuju pada Kang Ji-hun.
Kang Ji-hun tampak cukup ketakutan dengan apa yang baru saja dia dengar. Bahkan mungkin lebih dari yang lain. Dia mulai bicara untuk mengalihkan kecurigaan pada dirinya. Anak itu menatap semua orang dan melihat teman-teman sekelasnya. Kang Ji-hun menatap Leonwoo dengan bingung dan bertanya lagi, karena dia tidak mengatakan apa yang sedang dia tatap. Tatapan anak itu memang sedikit menunduk. Lalu Kang Ji-hun bertanya apa maksudnya. Suaranya mulai gemetar. Leonwoo menatap mata Kang Ji-hun dengan ekspresi tenang, dan memberitahunya bahwa dia telah terinfeksi. Remaja itu berkeringat dingin dan sangat ketakutan. Tiba-tiba Kang Ji-hun menyerang Leonwoo dan menarik bajunya. Dia memanggilnya bajingan dan sangat marah. Tapi Leonwoo tetap tenang dan tidak bereaksi terhadap tindakan Kang Ji-hun. Dia hanya bertanya apakah temannya itu mengerti apa yang sedang dia katakan. Setelah itu dia mengulang lagi bahwa Kang Ji-hun terinfeksi. Leonwoo menatap teman-teman sekelasnya, dan mengatakan bahwa dia baru mengetahuinya setelah terluka, dan sekarang dia memutuskan harus memberitahu semuanya. Lagi pula, sel-sel tersembunyi itu akan segera mulai aktif. Tapi Kang Ji-hun tidak percaya. Dia berkata bahwa, menurutnya Leonwoo mulai menuduh orang lain hanya karena dia sendiri dicurigai. Dia mengatakan bahwa Leonwoo sudah kelewatan saat memutuskan untuk menuduhnya. Kang Ji-hun masih belum melepaskan kaos Leonwoo. Tiba-tiba Dae-han memisahkan mereka dan marah kepada Leonwoo atas tindakannya. Dae-han menyuruh Leonwoo untuk berhenti dan bertanya kenapa dia berani menuduh Kang Ji-hun terinfeksi. Leonwoo tidak mengangkat kepalanya. Dia menunduk dan bertanya pada Kang Ji-hun, apakah dia benar-benar mengira ia sedang bercanda. Setelah itu remaja tersebut mengangkat kepala dan menatap wajah Kang Ji-hun. Leonwoo berbicara sangat serius dan percaya diri. Dia menatap teman sekelasnya dan berkata bahwa dia sudah jelas dan tegas. Di akhir, dia menambahkan bahwa mereka akan lihat siapa yang benar. Dia juga berkata bahwa dia tidak tahu sampai kapan Kang Ji-hun bisa terus mengabaikannya. Temannya itu menatap Leonwoo dengan kebencian mendalam. Matanya menyala karena amarah. Tiba-tiba, tentara-tentara berseragam masuk ke ruangan dengan selang api di tangan mereka, menghentikan pertengkaran para remaja tersebut. Saat itu semua orang menoleh ke arah suara dari lantai 1. Salah satu tentara memberi perintah untuk mulai menyalakan api. Seolah sudah dijadwalkan, terdengarlah teriakan monster yang terbakar hidup-hidup. Seluruh lantai 1 menjadi sangat panas karena api yang menyala hebat. Rasanya seperti lampu-lampu yang kembali menyala, karena ruangan menjadi sangat terang. Sementara itu, wanita yang diserang monster berteriak kesakitan. Dia sedang dilahap oleh monster besar yang menjijikkan. Pak polisi yang melihat kejadian itu tersadar bahwa dia harus bertindak cepat. Di tangannya ada bom molotov. Dia mulai berlari ke arah wanita itu untuk membakarnya. Tapi tiba-tiba, dia mendengar rekan-rekannya berkata bahwa mereka akan naik ke lantai 2, tempat semua orang berada. Hal itu membuat si polisi terhenti. Dua pria berseragam dengan selang api berdiri di sisi lain pintu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa target sudah ditemukan. Sepertinya mereka benar-benar ingin membakar semua orang yang tak bersalah ini hidup-hidup. Sementara itu, wanita tersebut terus berteriak dan memohon pertolongan, sementara monster itu membeli tubuhnya dengan tentakel putih. Dia berpikir militer akan menyelamatkannya. Mereka melihatnya dan monster yang sedang melahap dirinya, namun malah mengarahkan selang api ke arahnya. Dia menatap para tentara itu dengan mata penuh ketakutan dan sangat berharap diselamatkan. Tapi jauh dalam hatinya, dia menyadari ajalnya telah datang. Militer tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu dari mereka memberi perintah untuk membakar. Lalu mereka mulai menyemprotkan api yang langsung membakar tubuh wanita itu sampai tak terlihat lagi. Hanya suara jeritannya yang terdengar, teriakan neraka yang tak seorang pun ingin dengar. Orang-orang lain menyaksikannya, ketakutan, khawatir akan bernasib sama. Suami wanita itu berteriak histeris, di depan matanya istrinya dibakar hidup-hidup. Beberapa menit sebelumnya mereka masih berpelukan dan menangis karena bahagia, mengira akan diselamatkan. Kini pria itu hancur. Ia berteriak pada militer dan menyebut mereka monster.
Dia marah dan bertanya apa yang sudah mereka lakukan. Namun tentara-tentara itu tidak menanggapi. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Mereka hanya menjalankan tugas. Tiba-tiba, suara dari radio terdengar lagi. Seseorang melaporkan bahwa mereka telah menemukan beberapa pembawa infeksi, mengacu pada semua penyintas di lantai 2. Tiba-tiba moncong selang api meledak dan api mulai mengalir seperti air. Polisi itu menyadarinya, karena posisinya paling dekat dengan api. Wajahnya berubah drastis. Dia tahu apa yang akan terjadi dan segera bereaksi cepat. Pria itu berteriak agar semua orang lari secepat mungkin dan sejauh mungkin. Orang-orang mulai bereaksi, walau tak semua paham apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba seluruh balkon lantai 2 dilalap api. Militer dengan kejam memutuskan membakar semua orang yang tak bersalah itu. Mereka bahkan tidak tahu pasti, apakah orang-orang itu terinfeksi atau tidak. Para remaja berlari sekuat tenaga, sementara seluruh gedung terbakar. Tiba-tiba semua orang sadar, bahwa pemerintah sama sekali tidak peduli pada mereka. Mereka hanyalah pion yang bisa dibakar kapan saja. Tempat perlindungan itu sudah tak lagi aman bagi mereka. Lalu Daehan berkata bahwa, para tentara berpikir bahwa orang-orang sudah bersentuhan dengan monster. Dia sangat marah akan hal itu. Baginya, itu sangat tidak adil. Daehan berteriak bahwa ini adalah semacam hukuman. Saat itu, dari sudut matanya, dia melihat para tentara dengan selang api juga memasuki bangunan dari sisi lain pintu masuk. Kang Min melihatnya dan menjerit. Dia sadar bahwa mereka mungkin akan mati. Semuanya akan dibakar hidup-hidup. Terlihat sekelompok gelandangan duduk di depan militer. Selang api diarahkan ke arah mereka dan mereka bersiap untuk menembakkan api. Namun, salah satu dari mereka berseru meminta militer berhenti. Pria itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, seolah menyerah, dan berteriak bahwa mereka tidak melakukan apapun, dan tidak pantas untuk dibakar hidup-hidup. Gelandangan itu bertanya apa salah mereka dan kenapa para tentara melakukan ini. Kang Min melihat bahwa para gelandangan itu tidak berniat untuk melarikan diri. Dia berharap dan percaya bahwa militer akan membantu mereka. Tapi dia sadar bahwa mereka semua akan menghadapi nasib yang sama jika tidak segera melarikan diri. Tiba-tiba, sesuatu menyilaukan wajah para tentara. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Lalu Kang Min berteriak kepada para gelandangan agar melarikan diri, dan dia menyorotkan senter ke arah para tentara. Semua remaja lainnya bersembunyi di belakangnya. Para tentara berseragam berteriak pada Kang Min, agar mematikan senternya, sambil menutupi wajah mereka dari cahaya. Tiba-tiba, monster-monster mulai turun dari atas. Kang Min sengaja melakukan itu. Berdasarkan pengamatannya, dia menyadari bahwa para monster tertarik pada cahaya. Dia memanfaatkannya agar para monster menyerang tentara-tentara itu, yang ingin membakar mereka semua. Kang Min terus menyinari para tentara, sementara mereka mengarahkan selang api ke arah monster-monster dan mulai membakar mereka. Pak polisi berlari ke arah para remaja. Dia benar-benar khawatir pada mereka dan bertanya apakah semua orang selamat. Saat pria itu mencapai pintu, dia mendorongnya dengan siku, mencoba keluar dari neraka itu secepat mungkin, karena mereka tahu tak akan dibiarkan hidup. Tapi pintunya tidak mudah dibuka. Lalu dia mulai menendangnya dengan kakinya. Pria itu gugup karena harus bertindak cepat. Di belakangnya, Kang Ji-hun dan Sung Gyu berdiri dan menyaksikan saat polisi itu berusaha menendang pintu untuk keluar dari ruangan. Tiba-tiba Kang Ji-hun menoleh ke temannya. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah keluar dari gedung. Kang Ji-hun melanjutkan bahwa dia melihat suatu titik di luar jendela, tempat orang-orang sedang berkumpul. Dia menambahkan bahwa hanya mereka berdua yang tahu soal itu. Kang Ji-hun menyarankan agar Sung Gyu meninggalkan semua orang dan pergi ke tempat itu. Sung Gyu terkejut, tapi menjawab dengan setuju, karena dia ingin keluar dari ruangan itu dengan selamat. Tiba-tiba para gelandangan mulai berlari ke arah para remaja, dan berteriak kepada Kang Min agar menunggu.
Salah satu dari mereka meminta untuk ikut. Polisi itu sedikit terkejut dengan permintaan tersebut. Gelandangan itu berteriak bahwa mereka harus ikut, karena para tentara pasti tidak mengenal kota itu sebaik mereka. Tidak seperti para gelandangan yang sudah hafal setiap sudut dan gang di ibu kota. Setelah mendengar argumen itu, ide untuk membawa para gelandangan tidak lagi terdengar konyol bagi mereka. Tiba-tiba kelompok mereka mendengar suara tentara lain yang datang dari belakang mereka, lengkap dengan selang api. Salah satu dari mereka berteriak kepada rekannya bahwa dia telah menemukan para pelarian. Pria berseragam itu menambahkan bahwa mereka telah menemukan orang-orang yang mungkin terinfeksi. Itu berarti bahwa mereka akan segera menembakkan api ke arah kelompok tersebut. Mereka harus segera melarikan diri dari ruangan. Polisi yang bersama mereka langsung menyadari situasinya dan berteriak kepada semua orang agar segera lari, sekarang juga, demi menyelamatkan diri. Pada detik yang sama, semburan api menghantam mereka. Semua orang terjatuh karena ledakan itu. Api bahkan menyembur keluar dari jendela ruangan. Api yang sangat banyak. Sementara itu, di layar berita, diperlihatkan demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat melawan pemerintah. Kelompok sipil mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah mengetahui tentang masalah sel bermutasi di kota itu, jauh sebelum semua ini terjadi. Sumber anonim mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan, yang membuktikan bahwa pihak berwenang dengan sengaja menyembunyikan informasi itu secara sistematis. Namun pemerintah menyangkal semua tuduhan tersebut. Terkait berita palsu yang memicu konflik, pemerintah tetap pada posisinya bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Orang-orang menyaksikan semua itu. Tampaknya mereka berada di tempat perlindungan lain. Tempat itu terlihat sangat mirip dengan tempat para remaja berlindung sebelumnya. Seorang pria dengan kemeja putih dan jambang tipis, berjalan di antara orang-orang sambil membawa ramen panas di tangannya. Seorang perempuan duduk menunduk. Rambutnya pendek dan gelap, wajahnya terlihat sangat murung. Pria itu duduk di samping wanita tersebut dan mengeluh bahwa antrian di kantin sangat panjang. Dia menawarkan ramen kepada wanita itu dan memanggilnya, "Sayang." Tampaknya mereka adalah suami istri. Tapi wanita itu tidak mau makan. Dia bahkan tidak melirik mie panas itu. Wanita itu berkata bahwa dia tidak bisa memikirkan apapun. Pria itu memeluknya dan berkata bahwa dia harus makan. Dia bertanya berapa lama lagi istrinya akan terus tidak makan apapun. Wanita itu menangis dan berkata bahwa dia tidak bisa menghubungi Lionwoo. Dia masih menunggu panggilan dan mengatakan bahwa dia sudah hampir gila karena hal itu. Ternyata mereka adalah orang tua Lionwoo. Sang ayah langsung mencoba menenangkan istrinya, dan berkata mungkin anak itu sedang lelah dan tertidur. Dia menambahkan bahwa sebelumnya wanita itu sudah menelepon, dan katanya semua baik-baik saja dan mereka berada di tempat yang aman. Tiba-tiba, berita di TV menayangkan laporan yang sangat mengejutkan, hingga membuat semua orang langsung memperhatikannya. Reporter itu mulai berbicara tentang kebakaran mengerikan yang terjadi malam sebelumnya, yang menghancurkan pusat evakuasi stasiun Seoul. Berita itu menyatakan bahwa api dipicu oleh para pengungsi yang melanggar aturan karantina. Orang tua Lionwoo menyaksikan semuanya. Mata ibunya membesar saat mendengar bahwa ada begitu banyak korban jiwa. Wanita itu menjerit menyebut nama putranya. Baginya, semua teka-teki telah terjawab. Dia yakin bahwa putranya tidak mengangkat telepon karena telah tewas dalam kebakaran itu. Sementara itu, para remaja semuanya duduk di dalam asrama. Itu adalah ruangan besar dengan banyak tempat tidur. Semua orang kini bersatu dan tak ada yang membahas pertengkaran sebelumnya. Para gelandangan juga ada di sana. Sepertinya mereka yang membawa semua orang ke tempat ini. Beberapa orang tidur di tempat tidur, sementara yang lain tak bisa tidur dan melamun. Tapi secara keseluruhan, ruangan itu sunyi. Seorang pria masuk ke dalam ruangan dan berjalan ke jendela. Dia berkata bahwa kota Seoul telah ditutup. Pak polisi berdiri di belakangnya.
Gelandangan itu bertanya pada polisi itu, apakah dia pikir mereka hanya akan duduk di ruangan itu dan menunggu keajaiban? Beberapa tentara terlihat berjalan di bawah, mengenakan seragam yang mirip dengan petugas shelter yang telah terbakar. Polisi itu berkata bahwa anak-anak ini datang dari desa untuk tur ke Seoul dan kini tak punya tempat untuk tinggal. Dia bertanya apakah dia bisa meminta bantuan kepada gelandangan itu. Pria itu menjawab agar tak khawatir, karena dia sudah punya utang budi pada polisi itu, yang menyelamatkannya dari shelter yang terbakar. Dia berkata kepada polisi itu bahwa mereka bisa tinggal di sana selama yang mereka mau. Ternyata, ruangan tempat mereka berada adalah shelter untuk para tunawisma. Di tempat lain, tentara berseragam kuning meminta kerjasama dari orang-orang yang ada di sana, dan mengatakan bahwa ini demi keselamatan mereka. Mereka bilang bahwa orang-orang itu pasti kabur dari shelter malam sebelumnya. Itulah sebabnya mereka tidak dibakar hidup-hidup oleh militer. Tentara itu bertanya, apakah mereka sempat kontak dengan sel-sel bermutasi pada malam itu, atau jika ada orang terdekat yang mungkin terinfeksi. Namun, orang-orang ketakutan dan diam. Beberapa tidak yakin apakah mereka terinfeksi, dan sebagian lain takut mengatakan yang sebenarnya. Tentara itu mulai menjelaskan bahwa mungkin mereka sempat merasa mual, atau merasa tidak enak badan, atau mungkin menyadari ada orang di sekitar mereka yang menunjukkan gejala. Tiba-tiba, Kang Ji-hun mengangkat tangannya dari kerumunan. Pria itu bertanya, "Ada apa?" Kang Ji-hun berkata bahwa ada temannya yang menunjukkan tanda-tanda terinfeksi dan dia telah melarikan diri. Apabila dia melaporkan, apakah tentara-tentara itu akan menghabisinya? Sepertinya Kang Ji-hun masih menyimpan dendam pada Leon-woo, dengan berharap bahwa tentara itu akan menghabisinya, jika mengetahui Leon-woo terinfeksi virus itu. Sementara itu, Leon-woo berdiri sendirian di depan jendela. Ia ingin menyendiri dan memikirkan apa yang telah terjadi malam itu, mencoba menganalisis perasaannya. Ia kembali meraba tangannya, meskipun rasa sakitnya telah hilang. Tiba-tiba, Leon-woo teringat seorang wanita yang meneriakinya bahwa ia terinfeksi karena penampilannya. Napas remaja itu kembali memburu, kenangan-kenangan itu berdatangan satu persatu. Ia juga teringat bagaimana Kang Ji-hun langsung curiga padanya dan bertanya apakah ia terinfeksi. Kata itu terus bergema di kepalanya, ia berpikir keras, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak terinfeksi. Sementara itu, Kang Ji-hun sedang melaporkan temannya pada seorang tentara berseragam. Ia mulai mengatakan bahwa sejak tiba di tempat penampungan, ia langsung curiga dengan tingkah laku temannya. Kang Ji-hun menjelaskan bahwa temannya tampak sangat terkejut dan kadang bereaksi berlebihan ketika diajak bicara. Ia lalu melanjutkan, suatu hari seorang wanita memperhatikan kondisi temannya dan langsung mengatakan bahwa dia terinfeksi. Lalu, menurut Kang Ji-hun, temannya itu mendekati wanita itu dan menularkan virus kepadanya. Kang Ji-hun benar-benar pandai berakting. Ia memainkan perannya sebagai korban dengan sangat meyakinkan. Tentara itu melihat Kang Ji-hun dan benar-benar mempercayainya. Ia menambahkan bahwa itu cerita yang sangat menyedihkan, dan menyebut temannya sebagai iblis sungguhan. Kemudian, seorang petugas berseragam lain mendekati mereka. Tentara yang berbicara dengan Kang Ji-hun bertanya pada petugas itu, apakah cerita anak itu sudah diverifikasi. Petugas itu mengangguk dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan nama anak itu di daftar. Mereka berdiskusi bahwa jika mereka mengatakan ke publik bahwa sumber virus itu berasal dari anak tersebut, maka hal itu bisa meringankan tanggung jawab mereka. Kang Ji-hun mendengarkan percakapan itu dan langsung teringat pada Leon-woo. Ia sangat marah karena anak itu berani berbicara buruk tentang dirinya. Tentara dan Kang Ji-hun meninggalkan bangsal, dan tentara itu meminta Kang Ji-hun mengikutinya. Ia lalu bertanya apakah anak itu yakin tidak pernah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Kang Ji-hun menjawab bahwa sejak awal ia memang menjaga jarak dari Leon-woo karena merasa perilakunya sangat aneh. Lee Tae-in mendengar percakapan ini.
Ia berdiri di depan kerumunan dan juga mengenakan masker. Sementara itu, tentara tersebut meminta Kang Ji-hun untuk pergi ke ruang tunggu. Li Tain menoleh, ingin tahu siapa yang memfitnah Lionwu. Ia segera sadar bahwa itu adalah Kang Ji-hun. Terlebih lagi, anak berambut merah itu bisa merasakan kehadiran virus telur katak dalam tubuh Kang Ji-hun. Tentara itu mengantar Kang Ji-hun ke ruang tunggu. Terlihat beberapa bangunan masih terbakar. Sementara itu, kelompok remaja masih berada di asrama tempat para tunawisma tinggal. Daehan tiba-tiba meloncat dari tempat tidur, menggaruk kepalanya dan berteriak seolah-olah kepalanya penuh kutu. Ia menoleh ke arah penonton dan bertanya kenapa semua orang merasa gatal. Ia terus menggaruk-garuk tubuhnya. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang tertawa melihat kelakuannya dan bertanya apakah ia merasa sangat gatal. Itu adalah Kang Min. Kang Min menyarankan sahabatnya untuk berhati-hati dengan bantal. Ia mengatakan bahwa semua selimut dan bantal di ruangan itu penuh kutu. Daehan melompat-lompat sambil berteriak marah. Sementara itu, Kang Min memeriksa ponselnya, namun baterainya hampir habis. Ia pergi ke saklar untuk melihat apakah ada listrik, tapi ternyata tidak. Ia bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kang Min mengatakan bahwa ponselnya hampir mati. Kang Min bertanya lagi apakah listrik sedang padam. Sung Gyu mendengarkan percakapan mereka. Tiba-tiba ia tertawa dan menyebut mereka bodoh. Kedua sahabat itu menoleh ke arahnya. Sung Gyu menatap mereka dengan merendahkan, tertawa kecil, lalu bertanya apakah mereka bisa melakukan apapun atau memang sebodoh itu. Ia lalu mengeluarkan sebuah power bank, dan menyindir mereka bahwa mereka boleh melupakan apapun, tapi jangan pernah lupa membawa charger cadangan. Ia terlihat tersenyum sinis. Sung Gyu mengejek teman-teman sekelasnya dan dengan nada sarkastik, bertanya apakah ia sebaiknya berbagi dengan mereka. Tapi ia lupa bahwa ia sedang sendirian, tanpa sahabatnya, dan sekarang dalam posisi minoritas. Saat Sung Gyu masih terbahak, Daehan dan Kang Min menyadari bahwa ia tidak bersama Kang Ji-hun. Mereka bertanya kenapa ia sendirian. Pertanyaan itu membuatnya gugup, keringat dingin mengalir di wajahnya, dan suaranya mulai gemetar. Ia menjawab bahwa ia tidak tahu di mana temannya, karena mereka terpisah saat datang ke tempat ini. Ia mencoba menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak dekat, bahkan bukan teman. Tiba-tiba, Pak Polisi masuk ke ruangan dan mendengar percakapan mereka. Ia mengetuk pintu agar tidak mengejutkan siapapun. Daehan dan Kang Min menoleh ke arah suara itu. Polisi itu duduk di tempat tidur dan mengatakan bahwa ia telah memeriksa seluruh ruangan. Semua remaja berkumpul mengelilinginya, kecuali Lionwu yang belum terlihat. Polisi itu berkata bahwa bangunan ini tidak terlihat dalam kondisi buruk dan menyarankan mereka untuk memeriksanya sendiri dan turun ke bawah. Kondisinya cukup normal, jadi mereka bisa tinggal di sini. Ia lalu mulai menjelaskan isi bangunan tersebut. Di lantai dasar ada ruang tunggu untuk para tunawisma, bahkan ada mesin kopi, meskipun tanpa listrik, mesin itu bisa digunakan. Di lantai 2 ada kantor, namun sudah kosong karena para pekerja telah dievakuasi. Ia menduga lantai 3 digunakan untuk tidur, dan di bawah kemungkinan besar adalah ruang makan, jadi seharusnya ada makanan di sana. Para remaja belum makan sejak malam sebelumnya, jadi mereka memang membutuhkan makanan. Ia menambahkan bahwa mungkin saja para tunawisma akan kembali ke sana, tapi secara umum cukup aman untuk tinggal di dalam. Namun, tiba-tiba pembicaraannya dihentikan oleh seseorang. Polisi itu menoleh karena merasa terganggu oleh interupsi tersebut. Ia merasa bertanggung jawab atas kelompok itu dan ingin diperlakukan dengan hormat. Ternyata yang bicara adalah Isel. Ia meminta maaf karena baru saja bertemu, tapi mengatakan bahwa ucapan polisi itu tidak masuk akal. Ia bertanya apakah polisi itu sungguh yakin bahwa di dalam gedung ini aman, bahkan di tempat penampungan pun tidak aman. Intinya, tak ada tempat yang aman di wilayah ini.
Ia menambahkan bahwa para tunawisma pasti akan datang dan pergi. Isel mengatakan bahwa semuanya harus mengunci semua pintu, kalau tidak mereka juga akan tertular. Tiba-tiba, Daehan menyela dan berkata bahwa gadis itu tidak perlu khawatir tentang tunawisma. Ia menatap Isel dan bertanya apakah Lionwu justru lebih berbahaya? Perilakunya kemarin sangat mencurigakan. Ia tidak bertindak normal saat dihadapkan pada para monster. Isel langsung membela temannya. Ia bertanya apakah Daehan tahu banyak tentang Lionwu sampai berani berbicara seperti itu. Mereka bahkan belum pernah berbicara satu sama lain. Tak ada yang tahu apa yang telah dialami Lionwu dalam beberapa hari terakhir. Daehan lalu bertanya dengan gagap, apakah Lionwu benar-benar terinfeksi? Namun Isel terdengar sangat yakin dengan ucapannya, seolah ia percaya bahwa Lionwu tidak terinfeksi. Tiba-tiba, gadis itu berteriak. Ia akhirnya menyerah dan berkata bahwa ia tidak tahu pasti. Ia meminta semua orang berhenti bertanya padanya karena ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di lubuk hatinya, ia sadar bahwa mungkin Lionwu pun belum sepenuhnya tahu apakah ia terinfeksi atau tidak. Gadis itu kemudian bertanya, bukankah Lionwu adalah teman mereka? Kalau mereka memang begitu penasaran, kenapa tidak bertanya langsung saja pada Lionwu? Isel melanjutkan bahwa semua ini terasa sangat aneh, seperti mereka benar-benar meninggalkan Lionwu di Namsan. Ia mulai membahas hal lain saat Daehan hendak memotong ucapannya. Namun Kang Min menenangkannya dan meminta Isel dengan tenang untuk tidak mempermainkan mereka. Ia berperan sebagai orang yang lebih dewasa, dan berkata bahwa mereka harus mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka perlu bekerja sama, kalau tidak, semuanya akan dalam bahaya. Tapi Isel tidak mengerti perkataan seperti itu. Ia malah tertawa dan berkata bahwa tidak ada yang ingin bekerja sama dengan siapapun. Ia menambahkan bahwa tidak ada yang ingin bekerja sama dengan Kang Min. Sikapnya jelas menyindir dan mengejek Kang Min atas semua yang telah ia lakukan. Kang Min tak bisa menahan diri lagi dan mulai berdebat dengan Isel. Namun Pak Polisi ikut campur. Ia berdiri dan berkata bahwa para remaja harus berhenti bertengkar. Ia sendiri tidak ingin bekerja di lingkungan seperti ini, karena nyawanya juga terancam akibat perdebatan mereka. Ia menyuruh mereka berpikir lagi tentang di mana mereka seharusnya tinggal. Tapi sebelum itu, ia menyarankan agar semua orang pergi ke ruang makan dan mencari makanan. Sementara itu, Soyun hanya diam memperhatikan apa yang terjadi. Gadis itu tak banyak bicara dan lebih banyak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Soyun lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan merapikan diri sedikit. Ia merasa tidak aman dimanapun sekarang. Ia terus-menerus merasa cemas dan tertekan. Saat menatap kosong ke depan, pikirannya kembali pada peristiwa malam itu, ketika mereka melarikan diri dari tempat penampungan yang terbakar. Saat sedang berlari, ia melihat sesuatu, kenangan itu membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Ada seseorang di dalam kobaran api, diarahkan oleh tentara. Orang itu menjerit kesakitan. Ia masih hidup dan merasakan semuanya. Mungkin orang itu sama sekali tidak terinfeksi dan bisa saja hidup sampai tua. Gadis itu terkejut. Melihat seseorang dibakar hidup-hidup adalah hal yang tak tertahankan. Ia terjatuh dan berpegangan pada wastafel. Soyun sangat berharap semua kenangan itu bisa terhapus dari pikirannya. Bahkan, ia berharap semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini hanyalah sebuah mimpi. Setelah menenangkan diri, ia memutuskan untuk mencari temannya dan naik ke lantai atas. Namun pikirannya masih penuh dengan beban yang berat. Ia bertanya-tanya mengapa yang lain bisa tetap waras setelah semua yang terjadi. Ia merasa mereka menjauh karena dirinya. Dalam pikirannya, ia merasa tidak sanggup lagi. Semua ini terasa terlalu berat. Ia menunduk saat berjalan, hingga tak menyadari bahwa Lionwu sedang menuruni tangga dari arah berlawanan. Sepertinya, para remaja itu berusaha menghindari satu sama lain, dan bahkan tidak ingin bertemu secara tidak sengaja.
Saat melihat seseorang berdiri di depannya, Soyun langsung menatap dan terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Leonwoo. Wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan. Leonwoo menatap mata gadis itu seolah merasa lebih tinggi darinya. Rasa bersalah yang terpancar dari Soyun justru memberi Leonwoo semacam rasa kuasa atas dirinya. Gadis itu memutuskan untuk bicara dan menyebut nama laki-laki itu dengan gugup, tapi ia bahkan tidak berhenti. Ia terus berjalan turun, seolah-olah Soyun tidak berada di sana. Gadis itu mencoba mengatakan bahwa semua orang sudah turun ke ruang makan, tapi ucapannya tak selesai. Tak seorang pun mendengarkannya, dan ia sadar bahwa ia tidak seharusnya merendahkan dirinya sejauh ini. Leonwoo jelas belum siap untuk berdamai. Gadis itu berhenti. Kakinya seakan tak mau melangkah menjauh dari pertemuan itu. Ia sadar bahwa di lantai bawah tidak ada apa-apa selain pintu keluar. Namun, pemuda itu tak kembali. Ia terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Soyun, meski sebelumnya, ia sering terpukau oleh kecantikan gadis itu setiap kali ada kesempatan. Soyun lalu berbalik untuk melihat apa yang akan dilakukan Leonwoo, dan pemandangan yang ia lihat sungguh mengejutkannya. Leonwoo sedang menuju pintu keluar dengan membawa tas ransel di punggungnya. Kenapa dia membawa tas itu? Terlihat dia tidak berhenti dan dengan percaya diri membuka pintu. Gadis itu langsung berlari mengejar untuk menghentikannya. Ia tak ingin kehilangan Leonwoo lagi. Soyun memegang tangan laki-laki itu dan berteriak agar dia jangan pergi. Ia bahkan tidak membiarkan pintu terbuka sedikit pun. Ia membombardir laki-laki itu dengan pertanyaan tentang betapa bahayanya keadaan di luar, dan bahwa ia seharusnya tidak pergi. Tapi Leonwoo mulai melawan, dan Soyun makin erat memegang dengan kedua tangannya, sambil memohon agar dia tidak meninggalkannya. Namun, Leonwoo justru berteriak memintanya segera menyingkir. Sikapnya sangat agresif dan aneh. Tiba-tiba ia diliputi amarah yang luar biasa. Ia mendorong Soyun hingga jatuh sambil berteriak agar gadis itu segera menyingkir. Soyun jatuh dan menjerit karena tak percaya Leonwoo bisa berbuat begitu. Ia hampir menangis, bukan hanya karena sakit secara fisik, tapi juga karena merasa sangat terhina. Ia baru saja dipermalukan, untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba, Leonwoo kembali berteriak. Ia mengatakan sesuatu, meski tak sepenuhnya jelas. Gadis itu memandang teman sekelasnya. Ia melihat apa yang baru saja dilakukan Leonwoo dan mendengar ia menjerit marah, bukan hanya kepada Soyun, tapi juga kepada dirinya sendiri. Pemuda itu berkata, bahwa ia bahkan tidak tahu apakah dirinya aman atau tidak, dan karena itulah Soyun tidak seharusnya mendekat dan menyentuhnya. Soyun hanya diam dan memandang Leonwoo dengan penuh ketakutan. Ia tak lagi mengenali teman sekelasnya itu. Ternyata, ia memang tidak benar-benar mengenal pria itu. Dalam situasi sulit, orang akan memperlihatkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Sementara itu, di ruang makan, kelompok lainnya sedang melihat-lihat sekitar. Daehan duduk di meja, sementara Kang Min dan Sung Gyu sedang mencari sesuatu. Tampaknya, mereka mulai sedikit berdamai dan membentuk kerjasama. Ternyata mereka sedang mencoba memahami cara kerja kompor. Sung Gyu kesal karena kompor tak menyala. Kang Min mengatakan bahwa kompor seharusnya menyala, dan mungkin butuh aliran listrik. Sung Gyu bertanya, lalu mereka harus bagaimana? Sementara itu, Daehan duduk di belakang mereka, dengan serius menatap sesuatu dan melihat peta di ponselnya. Di saat yang sama, Kang Min bertanya apakah Sung Gyu punya korek. Sung Gyu menjawab, bahwa anak SMA tidak seharusnya memiliki korek. Kang Min tidak percaya dan bertanya lagi, tapi temannya menegaskan bahwa ia benar-benar tidak membawanya. Tiba-tiba, Daehan menoleh cepat ke arah pintu. Ia bertanya, kenapa yang lain belum juga turun? Sepertinya hanya mereka bertiga yang ada di ruang makan. Lalu, terdengar nada dering ponselnya. Ia melihat layar, tapi nomor itu tidak dikenal. Akhirnya,
Daehan memutuskan untuk mengangkat. Di ujung telepon, terdengar suara seorang wanita. Suaranya terdengar begitu familiar. Wanita itu bertanya, "Apakah ini Daehan?" Seketika, ia mengenali suara itu. Matanya membelalak dan jantungnya berdegup lebih cepat. Daehan langsung berdiri dan bertanya, "Apakah ini temannya yang bernama Hana?"